Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas terkait operasi matematika di Kotlin. Oke, next. Nah, sebenarnya sama dengan bahasa pemrograman yang lainnya ya. Operator matematika ada plus, minus, kali, bagi, dan persen atau sisa pembagian ya, bukan persen dalam bahasa matematika. Nah, kenapa kita membahas operasi matematika? Karena ketika membuat program, misalkan membuat program aplikasi toko atau yang ada perhitungan begitu ya, berarti kan membutuhkan operasi matematika. Di sini ada 5 operator matematika. Yang pertama plus, yaitu untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan persen. Persen di sini bukan persen dalam matematika, namun persen sisa hasil pembagian. Nah, ini contoh operasi matematika. Misalkan di baris kedua var result 1 integer 10 dibagi 3, kemudian println result 1 berarti 10 dibagi 3, nanti hasilnya 3. Kenapa bukan 3, sekian-sekian? Karena tipe datanya integer ya. Jika dia tipe datanya double, maka hasilnya adalah 3, sekian-sekian. Nah, baris kelima, var result 2 integer 10 ditambah 10 dibagi 2. Hasilnya ini sebenarnya sama dengan ketika kita menghitung di kalkulator gitu ya. Berarti yang pembagian terlebih dahulu yang dihitung berarti 10 dibagi 2, 5. 10 ditambah 5 berarti nanti hasil result 2-nya adalah 5. Oke, langsung aja kita coba. Seperti biasa, kita buat filenya, new file. Operator matematika di dalam fungsi main, kemudian var result 1.2 integer sama dengan 10 dibagi 3. Println result 1. Berikutnya saya kopas saja, di sini result 2, kemudian di sini 10 ditambah 10 dibagi 2. Nah, di sini result 2. Kita coba run. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini ya hasilnya. Baris ketiga println result 1-nya 3, baris ke-6-nya hasilnya 15. Kenapa bukan 3, sekian padahal 10 dibagi 3 hasilnya double ya, karena di sini tipe datanya integer. Nah, bagaimana biar dia otomatis menjadi tipe data atau hasil, misalkan kalau kita menghitung 10 bagi 3 ya harusnya kan 3, sekian-sekian. Nah, mungkin di sini selain diganti double, langsung saja bukan var tapi val ya. Val itu ingat tidak bisa dirubah ya. Jika var kan berarti dia bisa dirubah. Nah, sama di sini val, di sini ini ya satu ya. Di sini ini ya masih sama dengan di materi sebelumnya, berarti dia tidak menggunakan var tapi val, yaitu immutable yang tidak bisa dirubah-rubah. Val result 1 10 dibagi 3. Nah, kita coba run dulu. Nah, hasilnya sama. Nah, bagaimana ketika kita menginginkan ini hasilnya 3, sekian-sekian? Berarti di sini dibuat double ya. Diberi titik 0, diberi titik 0. Di sini juga sama. Titik 0, titik 0. Nanti Kotlin akan otomatis tahu bahwa ini adalah tipe data double. Nih ya, 10
dibagi 3, 10.0 dibagi 3.0 hasilnya 3, sekian ya. Oke. Jadi dirubah menjadi double di nilainya ya, tanpa menuliskan tipe datanya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah augmented assignment. Di dalam operasi matematika, misalkan kita ingin menjumlahkan A sama dengan A plus 10 gitu ya. Itu sama artinya dengan A plus sama dengan, langsung saja ke contohnya, ini saya hapus. Nah, ya, misalkan var total titik 2 integer sama dengan 0, kemudian val barang 1 sama dengan 100, val barang 2 sama dengan 200. Nah, kemudian di sini kita ingin menjumlahkan, misalnya total sama dengan total plus barang 1. Saya enter. Nah, kemudian total sama dengan total plus barang 2. Nih ya. Nah, ini kan ribet ya, panjang begitu ya. Kita bisa persingkat karena sini total sama dengan total plus barang 1. Nah, langsung saja seperti mengikuti di operasi matematika augmented assignment, yaitu langsung menggunakan plus sama dengan. Nah, di sini plus sama dengan, di sini juga plus sama dengan. Kita coba print total, kita coba run. Ini ya, dia 100, 300 mungkin kita. Nah, di sini biar beda. Ini ya, println baris ke-6 dia 100, totalnya kan tadi 0 ya, 0 ditambah 100, kemudian di baris ke-12 println total yang berikutnya 300, karena tadi totalnya berapa? 100 tambah 200, 300. Nah, ini sama ya, misalkan di sini min sama dengan, di sini min sama dengan, juga nanti juga hasilnya sama, cuman berarti dia dikurangi saja. Nah, hasilnya minus ya. Nah, kemudian sama ya untuk hasil perkalian, pembagian, dan sisa hasil bagi hampir sama dengan penjumlahan tadi. Nah, kemudian bagaimana ketika kita ingin menambahkan, hanya ingin menambahkan bilangan tersebut dengan bilangan 1? Mungkin biasanya lebih sering digunakan di perulangan misalnya ya. Nah, yaitu dengan menggunakan unary operator. Plus artinya A sama dengan A ditambah 1. Minus artinya A sama dengan A min 1. Min negatif plus positif. Tanda seru berarti boolean kebalikan. Langsung ke contoh. Nah, misalnya di sini tadi contohnya sebentar ya, A plus 1. Nah, di sini bukan barang 1, misalnya total plus gitu ya. Nah, di sini misalnya juga total plus. Kita coba run. Ya, bukan lagi ditambah barang ya, barangnya dihapus. Nah, ini totalnya tadi total plus berarti kan dia total sama dengan total plus 1. Totalnya berapa? 0. Awalnya 0. 0 plus 1. 1. Kemudian di baris berikutnya, baris ke-9, sama ini total sama dengan total plus 1. Tadi totalnya 1, berarti 1 tambah 1, dia hasilnya 2. Nah, boolean kebalikan, yaitu dengan menggunakan tanda seru. Misalnya di sini val sehat
sama dengan true, println sehat. Ya, kita coba run dulu. Nah, hasilnya true ya. Kalau kita boolean kebalikan, berarti diberi tanda seru di depan variabel. Nah, berarti kebalikan dari true berarti dia false. Baik, cukup sampai di sini video terkait operasi matematika. Untuk selanjutnya kita akan belajar operasi perbandingan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.